hari sekali kamu datang temuin saya untuk memperpanjang penglaris. Taburkan tanah ini di depan toko saingan kamu. Taburkan sebelum toko itu buka. Mah, kok ada tanah di toko kita? Ini aku punya. Kamu ngapain nyimpen tanah, bikin kotor aja tau nggak? Mbak, kayaknya nggak jadi deh saya. Maaf ya Mbak, modalnya bagusan yang sebelah sana. Kalau menurut aku sih mungkin ya, karena kios-kiosnya terlalu padat, terlalu krodit. Mungkin juga itu kan kebanyakan seringnya kebakarannya kan karena jaringan-jaringan listrik gitu kan. Apalagi kemarin pas yang baru kejadian itu, aku pas banget tuh aku mau berangkat kerja tuh, lewatin pasar Senen tuh macetnya ampun, asapnya tuh gede banget tuh, asap hitam. Kebakaran kembali melanda pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Barang dagangan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar seluruh bagian pasar. Tapi asap menyebabkan petugas kesulitan menuju sumber api di lantai 3 gedung. Di pasar terkadang toko sebelah rame, toko kita sepi. Kadang kita suka bertanya kenapa toko kita sepi. Mungkin karena kita kurang pelayanannya kurang ramah atau gimana. Kadang kita suka curiga ke toko sebelah. Ini berapa? Boleh turun ke harganya? Ya, apa-apa. Tidak. Mah, Apa sih Pak? dari tadi tuh kamu mandi terus naik ke toko sebelah. Kalau kamu nggak ada kerjaan, kamu pasang tuh baju yang di display. Emang kenapa Pak? Nggak boleh lihat-lihat toko sebelah, hah? Ya kalau lagi santai sih nggak ada pekerjaan nggak masalah, boleh-boleh aja. Pak, kok toko si Rama tuh rame terus ya? Padahal nih dagangan kita sama kayak dia. Terus posisi juga sebelahan. Kenapa dia lebih rame daripada kita? Mah, tiap orang itu rezekinya beda-beda. Kita nggak perlu saling sirik lah. Udahlah, aku tinggal dulu mau ngecek ban supaya ya. Hei Ibu, Mbak Rahma, aku mau retur baju dong. Soalnya pembeli aku pada nggak suka sama modelnya. emang maunya kayak gimana? Kayak gini? Oh ya udah, Ibu pilih-pilih dulu. Nanti kalau sesuai kasih tahu saya ya. Susi, ini bantu Ibu. Ibunya mau retur, tolong bantu ya. Oh iya. Lucu banget sih. Nila, ya ampun Nila. Kamu kenapa sih dari tadi main handphone terus, ha? Suruh dong pembeli masuk. Gimana dagangan kita mulai sih kalau kayak gini? Sana kerja. Bu, maaf, Bu. Maaf. Halo Bu Rahma. Ma, Pa, gimana bajunya bagus-bagus gak? tenang aja Ma. Ini udah stok pilihan yang paling bagus. Coba aku lihat dulu. Gimana Ma? Kayak gini Papa bilang bagus, Pak. Hah? Kayak gini udah nggak laku kali, Pak, dijual, Pak. Modelnya aja ketinggalan zaman. Kata Kosim itu yang paling bagus Ma. Iya, Papa percaya sama Kosim, orang konveksi kayak gitu. Mereka mah mulutnya manis-manis, Pak. Mereka tuh mau barangnya laku semua. Terus gimana? Batalin pembelian. Cari konveksi baru, tapi harganya lebih murah ya, Pak. Jangan lama-lama, Pak.
bayiku minta sedekahnya Neng. Ibu, saya tuh baju belum laku dari tadi. Mending ibu minta ke toko sebelah tuh, ya? Terima kasih. Nila mana lagi? Baju masih berantakan kayak gini. Udah mah. Udah ya mah, tenang. Tenang mah. Sejak si Rama buka toko di sebelah kita, kenapa ya dagangan kita jadi sepi? Ya namanya juga orang usaha mah, nggak mungkin untung terus lah. Aduh, tapi tetap aku nggak bisa terima, Pak. Secara nih ya, model sama, harga sama. Tapi kenapa kita sepi, dia rame terus? Mungkin kamunya kali, kurang ramah, kurang senyum sama para pembeli kita. Kata siapa? Aku tuh selalu baik sama pelanggan kita. Kalau kamu nggak percaya ya, kamu boleh tuh tanya sama pembeli yang pernah beli di toko kita. Ya aku dengar sih, Rahma itu orangnya sopan. Pah, kok papa malah belain si Rama sih? Aku ini istri kamu, Pah. Dari tadi malah muji Rama. Tadi kamu minta masukan sama aku kenapa kita punya toko sepi. Sekarang aku kasih masukan, malah marah-marah terus. Pah, papa, ih, nyebelin banget sih. Gue tahu gimana caranya bikin toko Rahma sepi. Kebetulan masalah persaingan dagang ya maklum, namanya pedagang. Di sisi sinilah rame, di sebelah sepi, sehingga ada kecemburuan sosial. Bu, jangan belanja di sini, Bu. Barangnya jelek-jelek. Ayo, jangan beli baju sini. Bu, di sebelah aja, di sana. Barangnya saya aja nih mau komplain. Maaf Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya kemarin beli celana di sini, ternyata bolong-bolong. Tapi boleh saya lihat bon pembelanjaannya? Bonnya udah saya buang. Nanti saya akan ganti dengan yang baru, Bu. Saya nggak butuh ganti rugi. Saya cuma mau komplain ke sini. Saya kapok belanja di sini. Tapi Bu, seingat saya kemarin Ibu nggak belanja di sini. Emangnya kamu tahu satu persatu orang belanja yang beli di sini? Sudah, sabar. Ayo ibu-ibu, ayo belanja di sebelah aja mendingan. Barangnya jelek-jelek di sini, Bu. Ini di sana aja. Nih bajunya. Saya nggak butuh, kapok saya beli. Bu, nanti dulu, Bu. Si lo tadi marah-marah di tokonya Rama keren banget. Siapa dulu dong? Gue gitu loh. Udah kayak gitu-gitu mah kecil. Lo lihat sekarang tokonya Rama sepi kan? Pembelinya pada lari ke gue. Tenang aja, gue udah siapin bentar ya. Besok kalau gue butuh lo lagi, gue telepon ya. Tenang, kalau lu telepon gue aja. Gue akan bantu lo. Gue cabut ya. Hati-hati. Ya. Silakan Bu, pilih aja. Silakan Bu. Ini Mbak, saya mau tukar barang. Oh, ini mau tukar barang? Iya. Langsung saja ke Bu Selinya yuk, saya antar. Oh, iya. Bu Seli, Iya. ada yang mau retur barang, Bu? Iya. Ini Bu, saya mau tukar barang. Kemarin saya beli beberapa baju di sini. Pas saya cek ada yang rusak. Matanya ada, Bu? Ada. Bajunya ada? Ada Bu. Ini mah udah dipakai, Bu. Belum, Bu. Saya baru buka dari plastiknya aja. Ya iyalah, plastik mah bisa dibeli, Bu. Kalau dalam kondisi gini saya nggak bisa retur. Kalau retur enakan Ibu, nggak enak di saya dong. Bu, saya beli banyak barang itu buat jual lagi. Ya tetap aja, Bu, kalau kondisinya kayak kemarin Ibu balikin itu bisa. Tapi kalau sekarang itu nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa returin barang itu. Ibu bisa lihat kan di nota, barang yang udah dibeli itu nggak bisa dibalikin lagi.
Pak. Ya dulu boleh. Hampir Mbak, Dek, ya dulu. Pak, Apa sih? kamu kok diem aja sih? Kamu lihat dong toko sebelah, rame kan? Dari modalnya hari ini Bu yang cepat. Terus ngapain? Nih, lihat. Baju jelek kayak gini aja kamu beli. Kamu cari dong supplier yang bener. Aku udah cari kemana-mana, Mah. Terus, mana hasilnya? Mah, kalau pengen barang yang bagus, kita juga harus mahal. Kalau harga murah ya kayak begini kualitasnya nih. Kamunya aja yang males, kalau nyari juga dapet. Kalau pakai dukun udah pasti ada imbalan ya. Kalau dukun itu kita tidak dengan tangan kosong. Setidaknya kita pakai mahar. Kalau berdukun itu pakai mahar. Pasti kan kita nggak berkah. Uang itu kan kita nggak berkah. Penghasilannya kan karena goib, ibarat itu goib. Jadi menurut saya pasti ada pahala lah buat si pengguna dukun itu ya kan. Kayak ada orang tadi. Mana? Lu, Jok. Iya. Ya udah, ayo ke pos. Setiap 40 hari sekali kamu datang temuin saya untuk memperpanjang penglaris. Satu lagi dong, Mbah. Saya mau toko sebelah ini dibangkrutkan, Mbah. Kalau perlu, gak usah jualan lagi. Taburkan tanah ini di depan toko saingan kamu. Taburkan sebelum toko itu buka. Dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan, namun api masih terus berkobar dan hampir menghabisi seluruh bagian lantai 2 dan 3. Petugas mengaku kewalahan memadamkan api karena minimnya sumber air dan terkendala banyaknya pedagang yang menyelamatkan barang. Karena memang kita sulit sumber air, sebelah di barat kita ngambil dari Kalileo. Namun untuk di sisi wilayah timur sampai dari kolam renang. Jadi sedikit hambatan kolam renang tadi memang juga dari pihak pengelola kolam renang juga belum tiba di kantor. Petugas belum bisa memprediksi kapan api bisa dipadamkan karena masih banyaknya bahan yang mudah terbakar di setiap kios lantai 2 dan 3. Sementara itu di antara kobaran api dan kepulan asap, ratusan pedagang berusaha mengevakuasi barang dari dalam kios yang belum terbakar. Kok tokonya Rama masih rame aja ya? Padahal kan gue udah taburin tanah dari dukun. Halo Mbak. Ya Sally, kenapa? Kenapa ya toko seberang saya tetap rame kayak gini? Tanah kuburan itu sudah kamu taburin kan? Udah Mbak, setiap hari malah. Ya sudah, tunggu saja. Saya jamin pasti dia sepi. Sepi apaan, malah makin rame, iya. Sally, tanah kuburan itu tidak bisa instan. Tunggu 1 atau 2 minggu, pasti dia sepi. Yang penting tanah kuburan ini kamu taburin tiap hari sampai habis ya. Oke. Kasih Mbak. Oke. Tanda-tandanya ada sih, waktu itu pernah beli bunga, berikut kelapa, berikut apalah beberapa benda lah yang tidak masuk kita pikirkan itu memang ada, cuman kita mau bertanya takut salah. Namanya pekerja ya kita disuruh ya kita
kerjakan karena kan kita kerja gitu. Cuma untuk kerja masalah itu apa itu urusannya dia gitu. Yang penting kita kerja dengan baik, kita menjalankan apa yang dia suruh selagi tidak merugikan kita. Kok ada tanah di toko kita? Ini aku punya. Kamu ngapain nyimpen tanah? Bikin kotor aja tau nggak? Aduh, kamu tuh nggak ngerti. Udahlah, aku balik dulu. Ntar tolong tutup ya. Kira-kira tanah itu buat apa ya? Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Jadi menurut saya kalau kita pakai untuk ke dukun, untuk apa, saya nggak bagus lah. Karena suatu dukun itu kan satu musyrik, ya, dosa juga. Gitu. Jadi lebih baik kita bersyukur aja dan memperbaiki diri aja untuk supaya customer lebih nyaman belanja ke toko kita dengan pelayanan kita yang lebih baik, yang lebih ramah lagi. Mungkin itu cukup buat saya, tidak perlu pergi ke dukun untuk meramaikan toko atau untuk menghancurkan toko sebelah demi kepuasan kita. Buat saya itu tidak bagus ya, tidak baik lah gitu. Jadi sebelum subuh bangun, dia ke pasar. Mau ngapain dia? Pantes tanah itu nggak boleh dibuang. Ternyata boleh ditabur di toko orang. Kapan, ha? Kamu ngapain sih ngikutin aku? Hah? Aku ini suami kamu, Sel. Kamu ngapain kayak gini? Supaya toko kita laris, Pak. Kalau pengen laris, bukan seperti ini caranya. Ini cara kotor. Terus mau cara gimana lagi? Kamu perbaiki cara kamu dan melayani para pembeli itu. Insya Allah kita akan dapat pelanggan setia. Pak, percuma ya Pak. Kalau toko Rama ini masih ada, toko kita bakal sepi Pak. Bahkan kita bisa rugi tiap hari. Tapi mah kalau cara mainku seperti ini dosa besar mah. Apalagi kita bikin orang jadi celaka. Istighfar mah. Pak, karena ini ya, Mama buat si Rama supaya bangkrut. Kenapa Papa nggak dukung Mama sih? Papa malah marah-marah sama Mama, ha? Asal kamu tahu ya, untuk masalah ini, aku nggak mau dukung kamu. Terserah, bodoh amat. Yang penting, kita bisa kaya. Lah! Setelah kita selidiki, hasil toko kita meningkat. Tadinya omset kita menipis, akhirnya meningkat 2 kali lipat. Bahkan satu hari, misalnya satu hari kita dapat omset 1 atau 2 juta, itu bisa 5 juta atau 6 juta karena kita punya kecurigaan di balik semua itu. Ya boleh Bu, silakan dipilih aja. Iya. Mau yang mana? Bisa dilihat-lihat aja dulu Bu. Mbak, kalau yang ini berapa Mbak? Ini kasih 90.000 aja Bu. Mbak kurang, 70.000 aja ya. Gak bisa Bu, tambahin 10.000 aja deh. Kalau saya ngambil 2 dapat ya 70.000-an. Gimana kalau pasin aja jadi 150? Itu udah murah, biar jadi pelanggan aja. Ya udah deh Mbak, saya ambil 2 ya. Sebentar ya Bu, saya bungkusin dulu. Jadi totalnya 340. Ini udah diskon kan ya Mbak? Ya udahlah, kalau ambil banyak pasti udah otomatis diskon. Ayo deh Mbak. Aku plastikin dulu ya. Iya. Mbak, tolong plastik dong. Mas, ini ya ada kurang. Itu all size sudah nggak ada lagi.
Mbak, tunggu sebentar. Kayaknya nggak jadi deh saya. Maaf ya Mbak, soalnya modelnya bagusan yang sebelah sana. Toko sebelah, ya Mbak ya. Oke, makasih ya. Leo, kalau ada orang suruh masuk ya. Ya. Kenapa ya? Hari ini udah 3 pembeli yang tiba-tiba nggak jadi beli. Penyebabnya sama, karena tertarik sama toko sebelah. Iya, udah seminggu ini toko jadi sepi. Parah lagi sih kemarin, cuma 1 orang aja yang beli, itu juga sadis banget nawarnya. Sudah, kalian jangan ngeluh. Namanya juga orang dagang, kadang laris, kadang juga enggak kan? Bu, kayaknya toko kita didukunin deh Bu sama toko sebelah. Iya deh Bu. Kamu gak boleh ngomong sembarangan. Iya Bu, kemarin aku datang pagi banget dan aku lihat ada taburan tanah di depan toko ini Bu. Masa iya? Sudah, saya gak mau lagi dengar kalian ngomongin Bu Sally. Gak enak kan kalau dia dengar. Ya udah, mari kerja. Iya Bu. Boleh, silakan. Toko gue udah mulai rame sekali. Dan pastinya toko Rama bakalan sepi. Mida, Susi. Iya Bu. Ada yang mau saya omongin dengan kalian. Ada apa Bu? Ada pembeli rese yang komplain lagi? Bukan. Ini masalah toko ini. Tokonya mau tutup ya Bu? Sudah hampir 2 bulan. Toko ini sepi sekali dari pengunjung. Gak ada pemasukan sama sekali. Saya harus bayar sewa. Belum lagi saya harus bayar gaji kalian. Pengeluaran banyak, tapi pemasukan nol. Ini satu ya. Rama, kamu mau kemana? Kenapa semua barang dikardusin kayak gini? Mau pindah Mbak Sally. Pindah kemana? Ke tempat saudara. Lumayan ngirit, nggak bayar sewa. Ya ampun, pasti aku bakal kangen banget ya kalau Mbak Rama nggak ada di sini. Ntar sering-sering main ke sini ya Mbak ya. Iya Mbak. Yuk, aku pergi dulu. Iya, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Rasain lo Rama, sekarang gak ada lagi saingan. Dan toko gue pasti akan laris manis. Papa berhenti bentar. Ada telepon bentar. Apa sih mah? Bentar ada telepon. Halo? Apa? Pak, pasar kebakaran, Pak. Jika SOP terjadi kebakaran, yang pertama saya menutup pintu masuk dan melarang siapapun yang masuk ke area. Kedua, memberi izin masuk kendaraan aparat, dinas dan lainnya. Tiga, memberi kode jika kebakaran telah selesai. Keempat, pos tidak boleh ditinggalkan. Dan yang kelima, petugas patroli berubah menjadi tim pemadam. Ya ampun. Kamu kemana sih? Aku mau ke dalam, Pak. Ke dalam toko. Tapi kencing apinya jangan. Hal pertama yang saya lakukan jika terjadi kebakaran, saya meng-cross-check titik mana yang telah terjadi kebakaran dan saya mengambil alat pemadam yang ada di pos untuk memadamkan. Karena api begitu besar, saya langsung mengontak petugas tim pemadam kebakaran. Pak, aku mau ambil barang-barang di toko, Pak. Dilarang masuk.
Berbahaya. Tapi barang-barang saya masih di dalam, Pak. Saya ngerti, Bu. Api semakin besar, Bu. Ayo, mundur. Ya, pada saat terjadi kebakaran Pasar Senen, para pengunjung masing-masing menyelamatkan dirinya dan pedagang masing-masing menyelamatkan dagangannya agar tidak terjadi kerugian yang sangat besar. Pak, buat kamu. Pada saat kebakaran dia panik karena merasa dia sudah mengeluarkan uang banyak untuk rukun. Akhirnya dia barang-barang yang dia merasa dia bisa diambil, dia menyelamatkan barang-barang itu, dan pada akhirnya dia juga yang terkena musibah. Tolong saya, Pak. Ada apa, Pak? Itu saya, Pak. Masuk ke dalam pasar. Bapak udah mulai masuk, Pak. Di dalam bahaya, banyak asap, Pak. Saya sudah larang dia, Pak. Tapi dia foto pengen sama dia barang di toko. Ya, perbedaan NG hingga sore hari ini pemadaman kebakaran di Pasar Senen Jakarta Pusat masih terus berlangsung. Dan jika kita perhatikan di sebelah kiri saya saat ini, di dalam sana, khususnya ini adalah Blok 1 dan Blok 2 Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan jika kita perhatikan di sana masih banyak petugas yang masuk ke dalam untuk berusaha memadamkan api. Berkaitan kendala yang terjadi di pasar, itu kebanyakan bahan yang terdapat dalam pasar seperti di Pasar Senen itu adalah materialnya bahan-bahan mudah terbakar. Ada sekitar 60 petugas yang diturunkan oleh suku dinas pemadam kebakaran dari Jakarta Pusat untuk memadamkan api ini. Namun memang ada beberapa kesulitan yang dialami petugas. Di antaranya mengingat bahwa kebakaran ini terjadi pada pagi hari di mana masih belum ada pemilik kios yang datang ke sini sehingga kondisi kios saat itu tertutup. Maka dari itu perambatan panas itu akan lebih cepat. Karena perambatan panas ada radiasi, konduksi, dan ada konveksi. Dengan adanya penyebaran panas secara konduksi, maka dari itu api itu akan menyala di ruangan lain atau di lantai lainnya. Yang mana hubungan panas tersebut akan menimbulkan suatu penyalaan terhadap media-media yang mudah terbakar tadi. Maka dari itu, ya, kalau kondisi kebakaran itu sudah lebih daripada 3 kios, 4 kios, itu akan mengalami kesulitan karena penyebaran api itu sendiri akan lebih cepat. Dan kesulitan berikutnya, kondisi ruangannya adalah tertutup rapat. Dengan adanya rolling door, dengan tumpukan bahan yang terdapat dalam ruangan itu cukup padat dan cukup tinggi, maka dari itu kami mengalami kesulitan karena penyebarannya sudah cukup luas pada saat itu. Itu berkaitan dengan kondisi penanganan kebakaran di pasar. Dan risiko-risikonya banyak. Ada hasil pembakaran, penyebaran asap, radiasi panas yang mempersulit atau banyak mempengaruhi terhadap petugas. Maka dari itu petugas juga harus disiapkan berkaitan dengan APD-nya untuk menghadapi situasi-situasi yang kemungkinan muncul asap, yang semuanya itu akan menimbulkan ancaman terhadap petugas.
kebakaran. Akhirnya dia shock karena merasa sudah memperpanjang toko itu, lalu toko itu kebakar. Jadi dia shock, terus seakan-akan tidak menerima kejadian itu karena merasa dia baru mengeluarkan uang untuk memperpanjang kontrak, ternyata dia kena musibah gitu. Akhirnya dia shock, mungkin agak sedikit stres memikirkan semua itu. Boleh Pak, bajunya Pak bagus-bagus Pak. 100.000 aja Pak. Pak, bajunya Pak bagus-bagus Pak. 100.000 Pak, bajunya Pak. Sadar Ma, sadar. Kita harus ikhlas Ma. Kamu kenapa gangguin aku? Habis kena bencana kebakaran Ma. Udah mendingan kamu langsung ke toko, lihat barang-barang di toko. Pergi. Ya udahlah. Cek dulu. Boleh. Bajunya. Mbak, bajunya. Boleh. Pak, bajunya Pak. Bapak Ibu. Boleh. Bagus-bagus. Boleh. Dipilih aja. Dipilih. Boleh. Baju bagus-bagus. Mbak, mau beli baju saya? 300 Mbak. Bagus-bagus. Mbak boleh lihat dulu. Ini aku Rahma. Barangnya baru. Ini aku Rahma Mbak. Aku Rahma. Mbak nggak jadi beli baju saya. Aku Rahma Mbak. Mbak Rahma. Kenapa Mbak? Maafin aku. Selama ini aku selalu jahat sama kamu. Sampai-sampai aku pergi ke dukun supaya Rahma bangkrut. Aku minta maaf Mbak Rahma. Sudah Mbak, jadikan ini pelajaran untuk kita berdua ya. Musibah memang gak ada yang tahu Mbak. Hukuman buat aku Mbak Rahma. Enggak Mbak, harta bendaku habis dibakar. Aku gak punya harta lagi Mbak. Sabar, aku gak punya apa-apa lagi sekarang. Sabar Mbak, kamu pasti kuat. Kamu pasti bisa Mbak. Sabar Mbak. Sabar Mbak, jangan sedih Mbak. Pesan saya untuk pedagang agar lebih berhati-hati dan mengecek instalasi listrik agar tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Harapan saya untuk Pasar Senen seperti dulu lagi, bagus lagi, lebih nyaman lagi, lebih dikualitasin lagi supaya jangan terjadi kebakaran lagi. Kasihan juga untuk pedagang-pedagang lain, kasihan juga untuk yang nyari rezeki di Pasar Senen. Sebaiknya lebih berhati-hati lagi untuk menggunakan listrik karena takutnya korsleting dari rokok pun juga bisa karena kan bahannya mudah terbakar. Jadi kita lebih berhati-hati lagi karena kita nyari uang dari situ gitu. Kalau kita tidak berhati-hati akhirnya kejadian merugikan semuanya. Satu orang ceroboh efeknya semua kena. Maka dari itu perlu dihimbau kepada seluruh masyarakat, waspadailah berkaitan dengan penggunaan listrik. Jangan sampai beban yang dikeluarkan itu melebihi daripada beban yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan berkaitan penggunaan daripada sambungan-sambungan atau di situ ada adaptor, jangan sampai terlalu banyak menumpuk. Dan apabila meninggalkan tempat, yakinkan bahwa aliran listrik tersebut mati. Dan perhatikan selalu dicek kondisi kabelnya. Saya
saya dari dulu udah sampaikan, tidak boleh orang memiliki 5-10 kios dan setengahnya dibuat untuk gudang. Ini yang bahaya kayak gitu. Jadi harus mesti adil. Nah, terus saya harap dia bisa menahan jangan sampai nyebrang ke blok 3. Terus saya juga bilang yang paling dibutuhkan sekarang adalah sediakan tempat penampungan sementara. Dan bila perlu kontak bank. Mereka kalau butuh modal harus pinjemin dengan bunga yang semurah mungkin supaya usahanya tetap jalan. Dan ke depan saya katakan memang gedung itu sudah terlalu tua, sistem kebakaran sudah nggak bisa tahan. Kita nggak bisa toleransi lagi gedung-gedung baru dengan standar pemadam yang jelek.